Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan matan kitab Ushulus Salasah, di mana beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surrah lakafathu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, yaitu surat Al-Asr, niscaya surat ini sudah mencukupi bagi mereka. Diterangkan oleh para ulama bahwa penyebutan perkataan dari Imam Syafi'i ini adalah dari sisi cakupan surat ini yang mencakup makna-makna yang luas, dan bukan dari sisi hukum yang berlaku, atau bukan dari sisi pemberlakuan hukum. Tentang perkataan Imam Syafi'i ini ada beberapa tinjauan ya, atau ada tinjauan, karena yang sahih dalam perkara ini adalah beliau mengatakan lau tadabbarna hadhihi surah lawasi'athum. Andaikan manusia mau mentadaburi apa yang ada pada surat ini, niscaya surat ini sudah meliputi bagi mereka. Diterangkan bahwa ini adalah dari sisi cakupan makna ya, ataupun kandungan makna yang luas ya, yang mana ini tidak kemudian berlaku dalam perkara hukum atau konsekuensi hukum yang di situ tidak berlaku. Contoh misalnya bahwa surat Al-Ikhlas itu diterangkan di dalam hadis adalah sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Innaha ta'dilu sulusal Quran. Sebenarnya surat Al-Ikhlas itu dia setimbang dengan sepertiga dari Al-Quran. Tapi bukan berarti kalau seorang dia membaca Al-Ikhlas itu sudah mencukupi untuk bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Hukum itu tidak berlaku. Walaupun dari sisi ketercakupannya Al-Ikhlas itu dari sisi keutamaannya sepertiga Al-Quran. Sementara kalau ditinjau 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah ini seperberapanya dari Al-Quran, kurang dari sepertiga. Namun dari sisi hukum kemudian orang baca Al-Fatihah, orang yang tidak membaca Al-Fatihah bisa digantikan dengan membaca Al-Ikhlas. Tidak seperti itu. Makanya ini sisinya adalah sisi cakupan makna-makna yang luas yang ada di dalam surat Al-Asr ini. Namun bukan dari sisi tinjauan hukum yang berlaku padanya. Syekh Ubaid beliau menyebutkan bahwa perkataan ini, yaitu perkataan Imam Syafi'i, ada kaum ba'du masyayikhina yara anna fi nisbatihi ila Syafi'i nadaran. Perkataan ini sebagian dari guru-guru kita
berpandangan bahwa penisbatan kepada Imam Syafi'i di sini ada tinjauan. Karena yang ada pada beberapa riwayat seperti dalam perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan asar ini dengan lafaz lau tatabbarun nasu hadhihi surata lawasi'atu. Dan surat ini, yaitu surat Al-Asr ini, itu diterangkan di dalam riwayat Al-Imam Tabrani, ya, dalam kitab Al-Awsat beliau, di mana di dalam riwayat beliau diterangkan karena rajulani min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr tsumma yusallim ahaduhuma al-akhar. Ini hadis disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam sahih beliau nomor yang ke-2648, di mana di dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa dua orang laki-laki dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam apabila keduanya itu bertemu, tidaklah mereka berdua itu berpisah sampai salah satu dari keduanya membaca untuk yang lainnya surat Al-Asr sampai akhir gitu. Setelah itu baru kemudian salah satu dari keduanya mengucapkan salam kepada yang lainnya. Jadi itu asar sahabat, dan asar sahabat itu dia tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Karena kandungan yang ada di dalam ayat ini adalah kandungan yang bisa mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan tambih satu kepada yang lainnya. Kemudian ya, makna yang ada pada surat ini itu adalah hasil yang baik atau akhir kesudahan yang baik bagi orang yang beriman. Demikian pula peringatan dari jeleknya atau akibat jelek bagi selainnya, itu selain orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam ayat ini juga ada fiha tambihu bidu'ati ilallahi ta'ala ala basiratin. Bagaimana di dalam surat ini juga ada peringatan pada para dai yang mengajak kepada Allah itu untuk berada di atas ilmu, ala basiratin. Karena basirah di situ adalah ala ilmin, ya, berada di atas ilmu. Ya. Dan bahwasanya orang-orang yang memang disebutkan dengan 4 sifat di dalam surat ini, mereka ini adalah orang-orang yang istimewakan dibandingkan yang lainnya. Wa annahum mutamayyizuna an ghairihim. Mereka teristimewakan, ya, dibedakan dibandingkan yang selainnya. Alasannya karena mereka itu dzalikum annahum yatawassawna bil haqq wa yatawassawna bis sabr wa laisa indahum shittatun kal biratil dorah. Karena mereka ini adalah orang yang saling berwasiat di dalam al-haq, saling berwasiat dalam perkara sabar, dan tidak ada pada mereka itu keterjauhan ataupun jauhnya dari al-haq, itu tidak ada. Sebagaimana firqah-firqah yang sesat, mereka jauh daripada al-haq. Sehingga dari situ pada 2 ayat yang terakhir, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, mereka itu adalah orang yang berada di atas al-haq.
saling menasihati di atas al-haq, dan mereka bersabar di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip yang sering dijadikan alasan oleh sebagian orang ya, bahwa untuk mempersatukan umat ya harus menghormati pemahaman orang lain, kemudian disatukan jadi satu. Ini menyelisih apa yang ada dalam ayat ini atau dalam surat ini, karena dalam surat ini disebutkan watawassaw bil haq, mereka saling menasihati di dalam al-haq. Andai kan ada saudaranya yang menyimpang, yang tergelincir pada kesalahan, maka yang lain akan menasihati, mewasiatkan ya. Bukan dibiarkan dengan alasan untuk menciptakan persatuan, karena persatuan dengan mendiamkan kesalahan orang lain, penyimpangan orang lain, itu adalah persatuan yang tidak di atas kebenaran. Tatkala Rasulullah SAW beliau bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tatkala Nabiullah Muhammad SAW bersabda, umatku itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini menunjukkan keutamaan umat ini, di mana mereka hanya bisa sepakat di atas al-haq. Mafhum dari hadis itu, mereka bisa sepakat di atas al-haq. Tapi kalau di atas dhalalah, mereka tidak akan sepakat. Maka kalau ada orang yang sepakat di atas kesalahan, di atas kemungkaran dengan alasan ingin mempersatukan kaum muslimin, ini sudah keluar dari sifat yang ada di dalam surat Al-Asr. Jadi surat Al-Asr ini di dalamnya juga ada perkara yang sifatnya manhaji, perkara yang sifatnya manhaj. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan simatuhum arifhu fi maudhi'ihi wal quwwah fi maudhi'ihi atau fi maudhi'iha fahum yatamayyazuna bid da'wah atau yatamayyazuna bid da'wah ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan wa hadza wadihun fi siratis sahabah wa tabi'in wa man badahum min a'immatil huda. Sifat-sifat mereka itu adalah mereka bersikap lembut pada tempatnya, dan mereka bersikap dengan kuat pada tempatnya pula. Mereka adalah orang-orang yang teristimewakan, terbedakan ya, punya keistimewaan dengan dakwah yang mereka bawa, yaitu mengajak kepada Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan membantah dengan cara yang lebih baik. Dan ini sangat jelas tergambar di dalam sirah para sahabat dan tabi'in ridwanullahi alaihim ajmain, serta orang-orang yang setelah mereka dari kalangan para imam-imam yang memberikan petunjuk atau yang diberi petunjuk. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa qala al-Bukhari rahimahullah taala babul ilmi qabla al-qawli wal amali wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Berkata musannif rahimahullah taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan Al-Imam Bukhari berkata bab bahwa ilmu itu, bab yang menerangkan bahwa ilmu itu berlaku sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahasanya tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa kamu.
untuk dosa-dosa kamu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum ucapan. Memulai perintah untuk mengilmui sebelum ucapan dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman fa'lam dan bukan berfirman fa'mal. Artinya fa'lam ilmuilah dan bukan fa'mal. Kalau fa'mal beramalah. Ini menunjukkan bahwa urutan yang mesti dipahami, ilmu itu sebelum amal. Ya. Oleh karena itu amalannya orang yang belum datang kepadanya ilmu itu tidaklah dianggap. Ya, tidaklah dianggap. Akan dikatakan sebagai amal itu adalah amal yang soleh. Maka manakala didahului dengan ilmu. Dan ilmu itulah yang akan menjadikan di dalam beramal terkumpul dua syarat. Yaitu syarat yang pertama adalah ikhlas dan syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Oleh karena itu orang yang kadang beramal ya, melakukan amal terutama dalam hal muamalah kepada manusia. Tatkala ilmu itu belum datang, orang itu kadang berbuat baik. Itu bukan karena ketulus ikhlasan, tapi karena kebiasaan manusia seperti itu, dipandang baik oleh manusia seperti itu, maka dia lakukan. Itu dari sisi ketulusan, dari sisi syarat yang pertama tidak terpenuhi. Dari syarat yang kedua, dia melakukan seperti itu yang kadang ya berlaku baik pada orang lain, tetapi kadang caranya nabrak dari batasan-batasan di dalam agama. Oleh karena itu, untuk dikatakan amal itu menjadi amal yang baik, ya amal yang soleh, ya, dia mesti ikhlas. Dan yang kedua dia mesti mutaba'ah. Ya. Makanya kisaran dari ibadah diterangkan itu adalah madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wa nafsi wa syaitan. Bahwa kisaran ibadah itu adalah dengan perintah, yaitu perintah Rasulnya, bukan perintah dari keinginannya dia sendiri hawa, bukan pula dari nafsunya, bukan pula dari syaitan. Sebagaimana hal demikian diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Nuniyah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau yaitu Syekh Hubet ya, menyebutkan bahwa bab itu pada kata babul ilmi qoblal qauli wal amal itu ada takdirnya ya. Jadi itu cuma disebutkan khabarnya saja. Tapi ada mubtada'nya. Mubtada'nya itu adalah isim isyarah hadza atau hadzal bab atau al babu. Sehingga dikatakan hadza ini adalah hadza babul ilmi qabla al qauli wal amal. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa ilmu sebelum ucapan dan amalan. Tetapi karena mubtada'nya itu sudah difahami ya, maka dihilangkan. Ya, dihilangkan. Dimahdhuf namanya. Ya. Atau bisa pula takdirnya itu adalah al-babu. Bab ini adalah bab yang menjelaskan hakada. Itulah takdirnya. Makanya kalau di dalam penerjemahan kitab-kitab di pondok pesantren itu, misalnya babul wudu, itu diartikan hadzal babu atau al-babu babul wudu. Sering diartikan kalau dalam bahasa Jawa utawi iki iku bab kang nerangake perkarane wudu. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Dulu waktu kami belajar dengan
dakwah di ya seperti itu metodenya waktu belajar bahasa Arab ya, pakai seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebutan bahwa ilmu itu qoblal qaul wal amal itu qabla an yaqwa, sebelum seorang itu berdakwah itu yajibu alaihi an yata'allama dinallahi ta'ala alladhi yad'u ilaih. Jadi dia wajib untuk mempelajari agama Allah sebelum dia berdakwah. Sebelum dia berdakwah itu ada dua keadaan. Apakah dia belajar begitu paham langsung didakwakan? Nanti kalau mau dakwah lagi untuk perkara lain dia belajar lagi. Atau memang sebenarnya dia mempelajari secara apa istilahnya, secara ya dia belajar ilmu sampai kemudian dia bisa masuk dalam medan dakwah. Dan yang benarnya dalam perkara ini yang lebih mendekati secara adab adalah keadaan yang kedua ya. Karena kalau baru belajar satu hadis atau satu ayat lalu disampaikan, kadang di dalam belajar itu didapati perkara-perkara yang belum diterangkan dari sisi lainnya, karena urutan di dalam belajar kan ada tahapannya. Berbeda kalau orang misalnya beberapa tahun belajar sampai seorang guru dia punya pandangan kamu mampu mengajar sehingga diberi ijazah. Itu pun kadang seorang guru memberikan nasihat kamu belajar sampai tingkatan ini. Dan itu dimaklumi ya. Tidak mungkin anak SD itu ngajar anak SMP kan gitu. Artinya ada ranah yang seorang dia untuk menyampaikan itu ada aturan-aturan ya, ada syarat-syarat yang dimaklumi sehingga seorang itu dikatakan punya kemampuan. Kalau dalam perkara ilmu selain ilmu agama saja berlaku, seperti misalnya orang mengajar apa gitu loh, disyaratkan lulus S1, lulus apa SLTA atau SMU, itu kan ada di maklum. Maka bagaimana kemudian di dalam urusan agama tidak ada yang seperti itu? Sehingga mesti diperhatikan seorang mengajar itu mesti dia berbekal dengan ilmu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Wa huna naqulu inna du'ata awil muntasibina ila da'wati ya. Salah satu asnafin, sungguhnya para dai ataupun orang yang menisbatkan kepada dakwah itu ada 3 macam. Yang pertama asinful awal hum ahlul basirah, mereka adalah orang yang berilmu. Yang dimaksud ahlul basirah itu adalah ahli al-fiqhi fi dinillah, yaitu ahli fikih, dia punya kefakihan. Al-fiqhu fi dinillah, punya kefakihan dalam agama Allah. Dan di dalam berdakwah dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan hujah-hujah dan bukti-bukti barohin, ya, mereka itulah orang yang paling berbahagia. Wa haula'i hum as'atun nas. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung, ya, telah menyanjung mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di mana Allah merintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk mentaati Allah di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas basirah.
Dan yang seperti itu pula adalah ana wa manitaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka barang siapa yang ingin bersama Rasulullah SAW di dalam hal seperti ini, hendaklah dia berdakwah dengan ilmu. Ya. Dan ilmu itu banyak cabangnya. Ya. Banyak cabang. Namun yang paling terpentingnya atau paling agungnya adalah ilmu akidah. Ini paling utama, paling mulia. Dan seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang mereka membawa ilmu yang sangat dalam, ilmu tentang hukum-hukum syariat Allah, mereka sangat dalam, luar biasa keilmuan mereka. Namun bersamaan dengan itu, bahwa perkara yang paling penting yang mereka dakwahkan adalah ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kamu sekalian Allah dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu yang paling penting. Ya, ilmu yang paling penting. Kemudian kelompok yang kedua atau macam yang kedua adalah du'atul jahl. Para dai, ya, yang bodoh, yang mereka adalah tidak punya ilmu. Wahumul ladzina yatasaddaruna mayadini dakwah. Kalau dibaca mayadina mayadina ad-dakwah, bukan mayadini, saya keliru tadi ya. Mayadina ad-dakwah wala fikha indahum fi dinillahi azza wa jalla au indahum fikun la yu'ahhiluhum, bukan la yu'ahhiluhum wa haula'i yufsiduna fil ard wa la yuslihun wa hum fil haqiqati sulamun lil ahlil afdal. Mereka adalah orang-orang yang memasuki medan dakwah, muncul di tengah medan dakwah, sementara tidak punya fikih di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka itu punya fikih tapi tidak punya keahlian. Mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak bisa membuat kebaikan, tidak bisa memperbaiki. Mereka itu pada hakikatnya adalah tangga yang digunakan oleh orang-orang yang punya hawa, ya, keinginan menyimpang. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk seorang itu memasuki dakwah, dia mesti mengetahui kadar dirinya. Karena di dalam dakwah itu ada tingkatan-tingkatannya. Seorang yang dia berdakwah ada bentuknya menasihati seperti khotbah Jumat, memberikan tambih peringatan, ya, mau idoh hasanah seperti dalam khotbah, nasihat-nasihat, ya. Atau sering dikatakan khutbah, ahli khotbah. Maka dakwah dengan cara seperti itu dibutuhkan seorang dia punya kerangka ilmu sehingga bisa mengarahkan manusia dengan benar. Ya. Ada pula dalam daris-daris umum yang kadang penyampaiannya itu menyampaikan ilmu lebih ke perkara-perkara yang sifatnya umum. Dan ada ilmu yang lebih khusus kaitannya dengan mengajar, untuk mempersiapkan orang yang diajar itu menjadi orang yang mengetahui hukum Allah. Nah, ini dibutuhkan ilmu yang lebih terperinci. Sebenarnya entah menjadi khotib, entah menjadi pengisi kajian umum, mesti punya ilmu tentang
perkara-perkara yang sifatnya rincian. Karena orang manakala sudah memasuki mimbar, seorang sudah memasuki untuk mengajar, itu biasanya akan dipandang oleh manusia sebagai orang yang punya ilmu. Ya, bahkan terkadang orang yang suka ngisi kajian umum itu lebih dianggap berilmu dibandingkan orang yang ngisi kajian khusus. Ini yang sering terjadi. Ya. Sehingga terlepas dari perkara tersebut dibutuhkan ilmu. Sehingga manakala ditanya atau di dalam mengarahkan tidak keluar dari batasan-batasan yang ada. Bagi orang yang punya ilmu secara terperinci, meringkas ilmu kemudian menjadi sebuah khotbah yang ringkas, menjadi sebuah materi di kajian yang umum, itu bukanlah perkara yang mudah. Kenapa? Karena dari perkara yang rinci dia simpulkan. Jadi mesti dibedakan ya. Orang yang dia tahu ilmu dasar, kemudian dia ngajar kajian umum atau ngajar atau dia menyampaikan khotbah, karena ilmunya baru sampai pada taraf dasar, itu beda dengan orang yang punya ilmu rinci. Kemudian dengan ilmu rincian tersebut dia meringkas sehingga materinya disampaikan di materi umum itu dengan cara yang ringkas. Dalam khotbah dia menyampaikan dengan cara ringkas. Nilai keadaan orang yang pertama dengan orang yang kedua ini sangat berbeda. Kalau keadaan yang orang pertama ya ilmunya memang sampai segitu. Yang terkadang kalau disuruh merinci dia nggak akan bisa. Tapi kalau orang yang kedua, dari ilmunya yang sangat dalam kemudian dia bisa meringkas. Dan meringkas itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Makanya Al-Imam Nawawi punya kitab Al-Arba'unah Nawawiyah. Itu ringkasan dari ilmu beliau. Dengan keilmuan beliau yang luas, beliau menulis kitab 40 hadis. Dan di setiap urutan hadisnya itu ada struktur yang sangat bagus di dalam menyampaikan ilmu. Bukan sekedar mengumpulkan 40 hadis. Kalau orang misalnya mengumpulkan 40 hadis, orang yang hafal 100 hadis pun bisa. Atau bahkan orang yang hafal 40 hadis saja bisa nulis. Tetapi dari sisi urutan-urutan memahami agama ini dari babnya sehingga menjadi struktur yang bagus, sehingga ada bangunan pemahaman yang bagus pada diri seseorang, itu bukan perkara ringan. Ini perkara orang-orang yang benar-benar punya kedalaman ilmu. Makanya pernah suatu saat ditanyakan bahwa di hadapan ada tulisan seseorang nulis 40 hadis gitu. Bukan ulama tapi. Kemudian anak ini santri ini bertanya, "Tat, belajar ini atau bagaimana belajar aku?" Dan kami nasihatkan untuk belajar kitab Al-Arba'unah Nawawiyah. Ya. Karena apa? Ya karena derajat kapabilitas ilmunya ya beda antara Imam Nawawi dan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaklah seorang dia mengetahui kadar dirinya. Pada saat ditanya itu memungkinkan untuk kemudian orang itu menjawab pertanyaan yang kadang kalau nggak menjawab ya itu dia merasa malu. Orang kalau sudah menjadi tokoh dianggap besar kemudian ditanya nggak bisa jawab, maka akan ada ikatan jiwa di dalam hatinya itu untuk dia memaksa diri menyampaikan, dan itu banyak terjadi. Bahkan terkadang manakala disampaikan jawaban dia itu berbeda dengan jawaban ulama, dia akan mencari takwilan. Di situ nampak ketidaksopanannya di dalam dia menyampaikan tentang jawaban tersebut.
Maka perlu dipahami bahwa manusia tatkala ditanya dalam satu persoalan itu tidak akan keluar dari 3 jenis manusia. Pertama adalah orang yang dia sudah punya syarat-syarat untuk beristihad, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dalam kitab Al-Ushul Sittah. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah orang awam. Untuk orang pertama, dia punya syarat-syarat dalam beristihad, itu tidak ada masalah dia beristihad, karena sudah punya hak. Orang awam, ya tinggal dia bertanya kepada orang alim, selesai. Tinggal tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga itu bukan orang awam, bukan pula orang yang sudah memenuhi syarat untuk istihad. Orang seperti ini boleh beristihad, tetapi dengan syarat. Boleh beristihad dengan syarat. Syaratnya apa? Dia beristihad tidak keluar dari istihad yang sudah ada. Artinya apa? Kalau dia beristihad, hendaklah istihad itu dicekkan dengan istihad para ulama. Dicekkan. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di saat ada Nabi, mereka mengkoreksikan istihad mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang bisa benar, kadang bisa salah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, maka dia wajib untuk rujuk. Ya. Dan tidak mengapa ya, ada salah satu penuntut ilmu itu yang punya kebiasaan bagus. Ini kebiasaan bagus. Jadi dia kalau ada satu masalah, itu kadang dia beristihad. Tapi istihadnya itu nggak disampaikan kepada orang lain. Setelah, oh saya punya pemahaman seperti ini, dia tulis. Setelah itu dia cekkan fatwa-fatwa ulama, tepat atau enggak gitu. Oh ternyata sama, oh ternyata beda, kayak gitu. Kalau beda tinggal dia rujuk, kalau sama, alhamdulillah. Dan itu hal yang bagus. Sehingga seorang itu menyadari itu, tidak sembarangan. Juga ada perkara-perkara yang sifatnya krusial. Perkara-perkara yang sifatnya krusial ini tidak sembarangan orang, walaupun dia ahlul istihad, untuk berbicara. Ya. Kalau sudah menyangkut tentang masalah besar di tengah umat manusia, mudahnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, dosen-dosen itu di kampus-kampus itu sering ngomong tentang aturan-aturan. Karena ngomongnya di depan para penuntut ilmu ya, penuntut ilmu selain ilmu syar'i ya ilmu selain ilmu agama. Itu tidak terjadi kegaduhan karena bicaranya di sana gitu loh. Tapi coba dia jadi menteri gitu. Dijadikan menteri. Dijadikan orang yang punya pengaruh besar di tengah umat manusia. Dia bicara di situ. Seperti dia bicara di kampus, akan terjadi pro kontra. Maka bahasa-bahasa yang bagi orang yang punya posisi di tengah umat manusia itu bahasanya beda. Ada bahasa-bahasa yang mesti dipelajari agar supaya tidak menimbulkan kegaduhan, tetapi bisa memperbaiki manusia. Dan itu dimaklumi. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari para a'imah kita pada waktu belajar ngajar di hadapan murid-muridnya, dia membicarakan tentang suatu hukum atau suatu perkara. Ya karena di majelis ya disampaikan seperti itu. Tapi coba tatkala beliau ditanya dalam sebuah fatwa yang sifatnya kenegaraan, sifatnya fatwa-fatwa umum, bahasanya akan lain. Kalau itu dibawa ke majelis-majelis khusus, itu dibawa ke luar, akan terjadi kegaduhan. Ya. Nah, ini perlu untuk seorang mengetahui itu loh. Ya. Oleh karena itu kalau sudah sampai pada taraf yang menyangkut masalah besar,
yang terjadi di tengah manusia, itu biasanya para ulama akan berkumpul. Mereka akan berdiskusi. Atau kalau mereka sendirian menyampaikan dengan kapasitas ilmu tertentu seperti Syekh bin Baz, itu bahasa yang dipakai pun bahasa yang benar-benar tidak menimbulkan kegaduhan, tapi bahasa-bahasa yang bisa sifatnya memperbaiki manusia. Itu mesti seorang dia punya seperti itu. Makanya dalam perkara-perkara seperti itu tidaklah berbicara kecuali ahlul ilm, kecuali orang yang punya ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah asinfu tsalits. Ya. Macam yang ketiga, du'atul fitnati wad dhalali. Du'atul inhiraf. Dai-dai fitnah, dai-dai sesat, dai-dai yang menyimpang. Dan di antara dai-dai seperti ini, yang pertama, ya, firqah yang kemudian terjun di medan ini adalah Sabaiyah, yaitu para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani alladzi aslama nifaqan, yang dia masuk Islam ya, berpura-pura masuk Islam karena dia nifaq, karena dia adalah orang yang munafik. Ya. Awal kejadian yang mereka ada-adakan dari orang-orang ini adalah mereka mengobarkan manusia, yaitu tahridun nasi ala amiril mu'minin wa thalithi al-khulafa'i rasidin Utsman ibni Affan hatta qataluh, yaitu mereka mengobarkan, apa istilahnya, mendorong manusia untuk mengkritik kepada Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibni Affan, sampai kemudian mereka membunuhnya. Para pemberontak, ya, para pemberontak itu berada di barisan ini. Pemberontakan yang tidak karena mengkafirkan, karena yang membunuh Utsman ini belum mengkafirkan. Mereka belum mengkafirkan. Mereka hanya mengkritik Utsman bin Affan dari sisi urusan dunia, bukan urusan agama. Maka orang yang suka mencela pemerintah dalam urusan-urusan kritikan dunia, kebijakan dan yang lain sebagainya, itu adalah berada di malah mengambil jalan orang-orang Sabaiyah ini, para pengikut Abdullah bin Saba, sampai kemudian Utsman bin Affan terbunuh. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain pada saat ingin memperbaiki keadaan Utsman bin Affan, ya, pada waktu itu para sahabat mendatangi berdua, berdialog, menasehati dengan cara baik, tidak mengubarkan di tengah manusia, membicarakannya, berdemo. Dari sisi mana itu? Demo itu manhajnya siapa gitu? Bukan manhajnya Khawarij, tapi manhajnya siapa? Sabaiyah. Nah, tahridun wa tahyijun hatta, ya, qatalal khalifah. Ya. Mereka ini mengobarkan, demikian pula mendorong untuk mengkritik, mengobarkan manusia untuk membunuh khalifah. Mereka itulah Sabaiyah. Dan Sabaiyah ini diterangkan oleh Syekh Ubaid, salafu tsauriyin ilal yaum. Mereka itu pendahulu dari para pemberontak sampai hari ini. Li anna min usuli ahli sunnah wal jamaah, ya, istima'ul kalimah ala man walahullahu ta'ala amral muslimin wa adamu syakil asah wa adamu tafriqil kalimah. Dikarenakan termasuk prinsip dari ahli sunnah wal jamaah itulah bersatu di atas
orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan urusan kaum muslimin kepadanya, pemerintah maksudnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan talzam jama'atal muslimin ma'a imamihim. Dalam kondisi fitnah apapun, kamu lazimi, kamu tetapi jamaah kaum muslimin bersama dengan penguasanya, imamnya. Dan tidak kemudian memecahkan tongkat. Artinya tidak kemudian melepaskan ketaatan, memberontak dan yang lain sebagainya. Tidak kemudian membuat cerai-berai kalimat. Sehingga kalau misalnya ada sebuah kebijakan, bagaimana kita bersatu? Bersatu di atas kebijakan penguasa. Ini yang harus dipahami. Tapi hari ini dengan berita yang sangat berseliweran kemana-mana, hoax itu berseliweran kemana-mana, setiap orang bisa berbicara, maka setiap orang dia punya pendapat, dan begitu mudahnya untuk menjatuhkan kehormatan penguasanya. Malu kita sebagai bangsa, sebagai orang Islam, kemudian melakukan hal yang demikian. Itu bukanlah akhlak dari Islam. Nah, maka fathawriyun min bani jildatina akhadu hadal janiba anis sabain wa ahdathuhum fil Islam katsira az-zindiqah wa rafat wa ghairu dzalik. Para pemberontak itu mereka anak keturunan kulit-kulit kita, sesama dari kaum muslimin. Mereka mengambil sisi ini ya dari perilaku sabain ya, dan berbagai macam kejadian yang ditimbulkan oleh mereka di dalam Islam ini sangat banyak. Seperti Zandaqah ya, kemudian Rafidhah dan yang selain daripada itu. Artinya dari orang-orang yang zindik, dari Rafidhah, dari selain daripada itu. Kemudian firqatus tsaniyah, kelompok yang kedua, yang mereka itu du'atul fitnah, humul khawarij ataupun haruriyah, alladzina kharaju ala Ali ibn Abi Thalib wa ashabi Ashabu Nahrawan, bukan Ashabi tapi Ashabu Nahrawan. Mereka adalah orang-orang Khawarij yang keluar dari mentaati Ali bin Abi Thalib. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka itu Ashabu Nahrawan. Ya, mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu di perang Nahrawan. Sama-sama memberontak. Kalau pertama memberontaknya itu bukan karena dasar agama ya. Tapi dasarnya cuma karena nggak puas sama kepemimpinan Utsman bin Affan. Tapi kalau yang kedua ini, dasar yang menjadikan mereka nggak taat kepada Ali, bahkan membunuh, itu karena mengkafirkan Ali. Jadi mesti dibedakan, pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan karena mengkafirkan dan pemberontakan karena selain itu. Kalau karena mengkafirkan, ya hukumnya Khawarij. Tapi kalau tidak, maka babnya adalah bab bugot, pemberontak. Itu beda. Maka kalau menghukumi orang yang demo itu dengan hukum Khawarij, itu jauh gitu. Suatu yang tidak tepat itu. Karena tidak setiap orang demo itu dia mengkafirkan penguasa. Mesti dirinci dalam perkara ini supaya tidak salah di dalam memahami. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wahum at-takfiriyun, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan. Dallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Kafaru usatal muwahhidin wa usatal muslimin bil kaba'ir, mereka mengkafirkan orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid dan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin dengan sebab dosa besar.
Itulah mereka. Ya. Dan nafas-nafas yang ketiga ini ada pada dua kelompok besar ya. Dua kelompok besar. Nafas-nafasnya ada. Ya. Terutama kalau yang paling nampak itu adalah nafas-nafas seperti Ikhwanul Muslimin. Itu kan di buku-bukunya kan pengkafiran itu ada. Seperti buku-bukunya Said Qutb ya. Adapun kalau Hizbut Tahrir itu kaitannya pintunya dari sisi khilafah. Ya. Pintu pemberontakannya dari sisi khilafah. Tapi tentang masalah takfirinya Allah Ta'ala ya saya belum pernah melihat bukunya karena saya nggak ada kepentingan untuk mempelajarinya. Tapi kalau dari sisi asal tidak yang menjadi akar kemudian bisa terjadi pemberontakan karena tidak mengakui sahnya kepemimpinan yang ada. Karena mereka menganggap bahwa sahnya kepemimpinan itu adalah dengan khilafah. Tapi sebenarnya itu adalah kalau dilihat gerakannya antara yang pertama Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir ya 11-12. Ya, 11-12. Dan nanti biasanya akan saling berlibat ya antara kepentingan dunia di dalam menggulingkan penguasa sah karena kepentingan dunia itu campur aduk dengan kepentingan yang mengkafirkan karena dianggap kepemimpinannya adalah kepemimpinan togut, kepemimpinan yang tidak sah, kepemimpinan tidak sesuai dengan syariat Islam dan yang lain sebagainya. Naam. Wa sayati lihada tafsilun lahikun insyaallah. Fa hada asnaful muntasibin ila dakwah. Ya. Fa hadhihi asnaful muntasibin ila dakwah, salah satu asnafin. Dan akan datang untuk perincian ini ya, insyaallah. Dan ini adalah macam-macam yang menisbatkan kepada dakwah, yaitu 3 macam tadi. Dan yang paling berbahagia adalah asinful awal du'atul basirah wal bayyinah wal fikhi fi dinillahi jalla wala. Waqad qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Paling berbahagia dari mereka, paling selamat dari mereka adalah macam yang pertama, yaitu dai yang berada di atas ilmu, penjelasan, fikih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya dengan kebaikan, maka niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kebaikan dalam urusan dunia, demikian pula kebaikan di dalam urusan agama. Wallahu ta'ala, di materi atau pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami kembalikan acara ini kepada kepala sekolah karena tadi sempat WA pada kami, Pak Kepsek ingin memberikan beberapa pengumuman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.